Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11 dalam kurikulum Merdeka ini, kita akan bahas bab 3 tentang ketenagakerjaan dan kali ini kita akan bahas tentang konsep dan masalah ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan. 2. Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan. Kita mulai di konsep ketenagakerjaan. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini adalah gambar anak kecil sedang bekerja. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Apakah seorang anak kecil termasuk sebagai tenaga kerja? Apakah anak yang tidak sekolah dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu memahami tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, kita mulai di A, tenaga kerja. Ini adalah gambar contoh tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dalam pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut dapat berupa kursus maupun pelatihan. Contoh adalah sopir, montir, dan tukang jahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli bangunan, dan kuli pungut. B. Angkatan kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi atau economically active population. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. C. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Ketika memproduksi barang dan jasa,
Rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah proses ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output atau barang dan jasa perusahaan meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan turun. Dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita lanjut yang poin yang kedua, yaitu masalah ketenagakerjaan. Masalah dalam ketenagakerjaan berkaitan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak tentunya memunculkan masalah ketenagakerjaan yang beragam. Mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Demikianlah materi kita selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.